mohon maaf Pak, mau tanya. Kemarin kan, tadi pagi itu kan berhasil direset ya Pak ya. Sudah Iya, direset yang mahasiswa. Sudah direset, tapi ketika disinkron itu yang muncul April terus Pak, 2020 iya itu Pak. betul Pak. Saya juga tadi sudah coba salah satu akun dosen saya masih bug. Jadi tokennya saya sudah generate ulang juga, masih token yang lama Pak, masih saya coba masukkan kadaluarsa. Saya sudah chat sister pusat tapi sampai malam ini belum ada uh, kabar. Semoga cepat dibenahi karena se-Indonesia seperti itu. Ya Pak. Terus ini Pak, berarti kalau kemarin ternyata nilai NPS-nya itu sudah cukup, sebenarnya nggak perlu isi lagi apa harus wajib isi Iya, lagi Pak yang iya. Sebenarnya kalau sudah cukup, tinggal ditambah saja TKDA, TKBI-nya yang sudah diperbaiki, dihitung ulang. Ya, insya Allah. oh iya kan kita Iya, pikir kan wajib reset ulang gitu kan apa nilainya nggak masuk gitu kan kadang kan iya, kita yang nggak tahu ya Pak ya iya yang betul seperti Pak. itu ya. Iya, Berarti ini kita posisi masih menunggu ya Pak yang iya masih untuk menunggu juga. itu. Iya, Oke. Baik Pak Fandi, terima iya. kasih. Terkait anunya Pak, CV aman ya Pak. Kalau CV sih saya malah belum upload itu Pak. Nah itu yang Kenapa belum paling diklaim? utama itu belum diklaim ini karena kan kadang masih menimbang-nimbang dulu ini Pak untuk yang ditulis di deskripsi diri ya Pak ya. Iya, jadi apa yang ada di CV itu yang diceritakan nanti. Uh, Terus kemarin saya juga udah ini Pak, ternyata kan tim Feder Dikti kami yang di PD Dikti itu iya, yang di kampus itu selalu gagal Pak untuk mensinkron misalkan kayak data pembimbing tindak skripsi, komputer. pembimbing KP maupun yang lain-lain itu mereka selalu gagal Pak, jadi masih kosong. Nah itu kadang seperti apa Pak? Berarti apakah yang di deskripsi diri itu harus yang terdapat di CV atau yang tidak terdapat di CV juga bisa kita klaim tuliskan Pak? Ini terkait kegiatan kemahasiswaan, minimal satu harus terinput Pak di CV, karena kalau tidak terinput satu pun itu kita tidak bisa validasi CV kita. Iya. Terkait penginputan di feeder, memang itu memerlukan waktu beberapa hari bisa masuk ke sister Bapak Ibu. Jadi misalnya saya juga tadi pagi coba input dosen saya, sampai malam ini saya belum masuk Pak, saya sudah coba. Ya, dari pengalaman gelombang 1 kemarin 1 kali 24 jam sudah masuk, tapi sampai malam ini belum. Tapi yang jelas disinkron secara berkala saja Pak. Ya. Terkait kegiatan yang lampau yang nggak terinput di feeder, boleh diceritakan di DD, tapi diprioritaskan dulu yang ada di CV Pak. Nanti di paragraf-paragraf terakhir boleh diceritakan dengan menotkan link. Seperti itu Pak, sebagai bukti. Oh iya, berarti semuanya yang kita bicarakan itu harus tertera ya Pak ya, Iya, misalkan iya. menulis di jurnal walaupun tidak sempat tersinkron dan tercantum kan kita masukkan linknya ya Pak ya. Iya, kalau jurnal kan Gitu kita Pak. bisa input sendiri Pak, kan? Yang, iya, Bisa input sendiri ya. iya, yang nggak bisa Itunya itu kalau terkait misalkan penelitian Pak, kan penelitian itu kadang kan ada misalkan yang penelitian mandiri, tapi kan betul. terkadang kan di situ kan yang bisa tersinkron itu adalah penelitian yang terdanai dari Ristek Dikti. Nah itu seperti Betul. apa Pak? Kalau yang penelitian mandiri, saya sarankan masukkan saja dananya dari seolah-olah perguruan tinggi yang mendanai Pak. Jadi nanti seolah-olah perguruan tinggi itu peduli dengan Bapak Ibu. Jadi seolah-olah penelitian itu didanai oleh perguruan tinggi. Seperti itu Pak. Saya sarankan juga ke teman-teman yang kemarin-kemarin, yang gelombang 1 yang tahun lalu, termasuk istri saya yang tahun lalu juga saya isikan, kan penelitiannya itu dari tesisnya Pak. Saya masukkan, saya seolah-olah dananya misalnya 5 juta, saya tulis di perguruan tinggi 5 juta. Seperti itu. Ya, Pak. Baik Pak. Oke, Tapi Pak. terkait kalau Ya, pengabdian Pak, kalau ya, pengabdian itu Pak, kan ada pengabdian Pak. Nah kalau pengabdian ini misalkan saya juga menulis di jurnal pengabdian itu berarti nanti dilampirkan linknya ya Pak? ya. Jadi
Kalau pengabdian kan kita masukkan di riwayat, untuk kegiatan pengabdian itu sendiri kita masukkan di pengabdian. Untuk publikasinya kita masukkan di riwayat publikasi pengabdiannya, jurnalnya. Oh, berarti langsung gabung sama semua ya, Pak ya? Iya, jadi ada dua, Yang ada dipublikasi. kegiatan, ada publikasi pengabdian. Oke, baik Pak. Berarti kita masih sabar-sabar menunggu ya Pak. Semoga Iya. segera ini. Saya Iya. juga akhirnya kan karena tidak ada arahan dari Ristek Dikti, apakah misalkan yang NPS-nya dirasa cukup harus mereset atau seperti apa kan belum ada ya Pak. Tadi Iya. akhirnya kita reset malah Ya, disinkronkan itu sebaiknya tidak ada valid. sosialisasi awal dari LL Dikti masing-masing. Kalau seperti ini kejadiannya. Iya. Iya kan, kalau misalkan dirasa NPS-nya misalkan belum mau diperbaiki kan dikasih opsi untuk ini ya Pak ya. Nah, Iya. kalau misalkan tidak ini kan kayak tadi kan kita langsung reset, sudah silang, nanti khawatirnya tidak masuk D5 lagi Pak karena ada Betul. Dijebak satu kayaknya. Komponen. Iya, Sepertinya dijebak. Betul, satu komponen nanti kan yang tidak masuk lagi kan. Apalagi betul, ada beberapa yang kemarin ini kan dalam kendala semua itu kan yang TKDA, TKBI yang tidak bisa ikut tes karena sekarang pun PLTI pun yang ternyata di kami Pak di LL Dikti 6 PLTI itu cuman kotanya 1 hari 20 Pak. Jadi ini banyak lagi saya nggak bahkan dapet. Di Makassar ada 12 satu hari. Itu yang 20. Artinya aduh. Iya. Tapi alhamdulillah kemarin sempat yang bulan Juni itu ikut yang PLTI, yang TFH. Ini makanya sampai sekarang kan PLTI kan tidak mau TFH lagi ini kan. Padahal banyak sekali yang belum. Gitu ya. Iya. Makanya itu. Oke. Makasih Pak. Mungkin ada yang lain. Iya. Maaf. Masih ada ya yang lain Bapak Ibu? Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Pak Fandi nggak ada yang nanya lagi, saya tanya lagi boleh ya? Apa-apa. Ini Bu Eli. Ya. Begini Pak Fandi, kan ada pengabdian masyarakat, cuman publikasinya itu belum publish, tapi saya punya draftnya, itu gimana ya Pak Fandi ya? Silahkan diupload di publikasi, tapi dilampirkan LOE-nya Bu, surat keterangannya dari penerbitnya, statusnya sampai di mana? Apakah? Oh gitu ya Pak Fandi ya. Kalau dalam revisi berarti Iya, minta dilampirkan surat gitu keterangannya ya? bilang proses revisi. Oke. Makasih ya Pak Fandi. Ya. Masih ada Bapak Ibu? Nggak tahu kalau di Zoom tidak ada yang bertanya di chat. Assalamualaikum Pak Fandi, saya mau tanya. Iya Bu Devi. Halo. Iya. Suara saya terdengar ya Pak Fandi? Terdengar. Iya Pak Fandi, jadi saya ini kan ada beberapa modul yang saya ISBN-kan. Nah, tadi kayaknya memang sudah dijawab di grup sih, cuman saya masih kurang paham. Nah, ini nanti berarti saya masukkan ke mana ya, bahan ajar ya Pak? Modulnya itu dipakai mengajar ya Bu? Iya, sebagai bahan ajar untuk kayak petunjuk praktikum, terus tes-tesnya kayak gitu. Silahkan dimasukkan di riwayat bahan ajar Bu. Dan silahkan juga dimasukkan di riwayat bahan ajar. Ya, nanti bisa diklaim itu nggih Pak? Bisa Bu. Gimana Pak? Suaranya tadi putus-putus, mohon maaf. Silahkan Bu, dimasukkan di riwayat bahan ajar, nanti diklaim. Nanti kan sesuai, ada kan nanti mata kuliah yang Ibu sudah klaim sebelumnya, nanti dicocokkan dengan bahan ajarnya yang sudah diupload. Oh, gitu. Terus kemudian Pak, saya mau tanya lagi. Nah, ini kan ada kayak seminar-seminar gitu yang memang saya itu perginya itu memang tanpa surat tugas, misalnya seperti itu. Nah, itu yang saya upload itu harus menyertakan surat tugas atau cukup sertifikat seminarnya aja, Pak? Kalau bisa diadakan, lebih baiknya Bu, dibuatkan minta tolong. Ditambahkan surat tugas ya?
Iya, kalau bisa Ya, minta baik. tolong. Mungkin itu dulu, Ya. Pak. Terima kasih, Pak Fandi. Ya, ada chat ini pertanyaan, kalau modul yang belum ISBN bisa dimasukkan? Ya, bisa dimasukkan. Jadi walaupun yang belum ber-ISBN, silakan dimasukkan. Nanti penerbitnya tulis mandiri saja. Atau nama prodinya. Masih ada Bapak Ibu? Pak Fandi, kalau gitu saya mau tanya lagi. Ya. Iya, Bu. Untuk penelitian dan pengabdian, ini berarti yang diupload itu memang ini ya, laporan penelitiannya gitu, Pak? Ataukah cukup naskah publikasinya aja atau gimana, Pak? Kalau penelitiannya sementara berjalan, proposalnya, Bu. Kalau sudah selesai, silakan diupload laporan akhirnya, laporan penelitiannya. Ada kan, Bu? Ya, diadakan nanti berarti. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, Bu. Assalamualaikum Pak Fandi. Ya, Ibu Lina. Siapa tadi? Ibu Lina. Iya. Iya. Pak, mau tanya yang terkait itu apa? Data profil saya, Pak. Kenapa, Bu? Kan saya home base-nya sebenarnya di pendidikan IPA, tapi Ya. itu tercantum hubungan internasional, Pak. Itu masalahnya itu sebenarnya sudah dari dulu terkait saya mengajukan jabatan fungsional. Terus sudah diurus, ternyata masih tetap gitu loh, Pak. Apa itu nggak mengaruh ya, Pak? Di bagian mana, Bu, tertulis hubungan internasional? Di data profilnya, Pak. Di data biodatanya, di biodatanya ya? Iya, di biodata, iya. Di biodata. Ibu tidak perbaiki di adminnya? Sudah, adminnya malah katanya tetap nggak bisa, Bu. Yang sudah diajukan, katanya si operatornya itu yang mengajukan. Jadi semuanya, Pak. Jadi semuanya yang kemarin lulus itu juga begitu, Pak. Apa itu nggak masalah ya, Pak? Makanya saya jadi bingung. Di saya juga masih nggak berubah. Tapi anehnya di jabatan fungsional itu sudah berubah gitu loh, Pak. Di in-passing saya itu sudah ada. Sudah sesuai dengan base saya kalau saya ada di pendidikan IPA gitu. Oke, sebentar. Itu gimana, Pak? Lewat chat saja, Bu ya. Saya. Oh, iya. 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 Iya, Pak. Iya. Pak, sebentar lagi, Pak. Iya. Saya sambil buka ini, Pak. Sambil buka sister. Oke. Iya. Oke, sambil menjawab chat, sisa kuota gelombang kedua berapa ya, Pak? Maaf. Ini ya data validnya ada di kementerian, Bu. Tapi ada kemarin sosialisasi jumlah yang diajukan untuk diperiksa deskripsi dirinya itu kalau tidak salah ada berapa ya? Ada 9.700-an. Terus yang tidak lulus itu datanya belum ada, tapi sebagai pembanding kalau di wilayah 9 itu kalau tidak salah yang gagal itu sebanyak 13%. Ada di LL Dikti 4 kemarin saya lihat pengumumannya sekitar 14%. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya dirata-ratakan ya masih ada sekitar 1.500 sampai 2.000-an yang mau diperebutkan lagi nih. Pak mau tanya yang publikasi nggih? Ya. Yang publikasi kemarin jenengan bilang kalau di penelitian itu harus sama dengan yang dipublikasi gitu ya? Atau gimana, Pak? Jadi publikasi sudah pasti ada kan kita sebelum publis kan kita melakukan penelitian, Bu. Iya. Iya. Itu di publikasi itu saya ada dengan mahasiswa, Pak. Tapi di penelitian kan nggak ada. Itu tidak apa-apa ya, Pak? Publikasinya dengan mahasiswa. Tapi penelitiannya, Bu? Iya, itu kan hasil skripsi, no, Pak?
Oh. Itu kan hasil skripsi mahasiswa, jadi bimbingan saya. Itu gimana Pak? Apa tetap saya masukkan atau tidak saya masukkan klaim saja, Bu. Masukkan saja. Oh, masukkan saja. Iya. Tidak masalah ya Pak. Itu Tidak ada masalah. 3 saya Pak. Ada 3 Iya. mahasiswa yang. Nanti proposalnya dibuatkan, Bu. Oh, pakai proposal juga Pak? Iya, proposal penelitian atau laporan. Oh iya ya, oke Pak. Iya ya. Termasuk paten ya Pak. Kalau paten saya itu hak miliknya, hak ciptanya itu dialihkan Pak ke kampus. Itu tidak apa-apa ya Pak? Hak cipta. Di hak cipta Iya, hak ciptanya dialihkan. tertera nama siapa, Bu? Nama saya Pak, cuma hanya pengalih ada tulisan pengalihan hak cipta. Jadi ada 2 buku saya Pak, 2 buku itu miliknya LPPM. Jadi pengalihan hak itu tetap dimasukkan ya Pak? Iya, tetap dimasukkan, Bu. Kalau tercantum nama Ibu. Iya Pak. Pak Fandi, sini bertanya Pak. Iya, Pak Karta. Ya, Pak Fandi mau tanya, yang di penelitian itu Pak, apakah bisa saya masukkan yang proposal tapi tidak lolos Pak, tapi belum ada beritanya begitu Pak? Belum, tapi Bapak jalankan nanti ceritanya. Iya, saya pernah sama teman itu Pak, bikin proposal. Iya. Bulan lalu kami kirim ke, lupa di mana Pak, itu ada di Jakarta, cuma tanggapannya belum ada Pak. Tanggapannya belum ada. Tapi misalnya kalau Bapak tidak diminta-minta tidak lolos, kira-kira Bapak jalankan tidak? Oh gitu Pak ya, berarti harus tetap jalankan Pak ya? Iya. Tapi kalau Bapak mau masukkan ya Sama silakan. saya tahun lalu Pak. Iya. Oh gitu Pak. Terus tahun lalu saya sekitar bulan November, Desember, saya yang PKM mahasiswa itu Pak. Iya. Lolos Iya. Pak. Kan sampai sekarang saya nggak tahu ini Pak. Saya nggak ada info juga dari kampus ini lolos apa tidak. Yang PKMGT kemarin ada pengumumannya Pak. Seminggu yang lalu tadi. Oh ada Pak ya? Iya sudah ada. Coba dicek Pak. Iya, sudah pengumuman Pak. Iya sudah pengumuman. Oh sudah. Oh Ya. baru saya yang ini. Coba lihat di mana. Adminnya siapa itu Pak ya? Saya kurang tahu di kampus siapa. Iya. Adminnya itu yang itu Pak. Coba di bagian simbol mawa ya kalau tidak salah. Simbol mawa Pak ya? Iya. Oh siap. Makasih Pak Fandi. Iya. Izin Pak. Iya Pak. Universitas Musirawas. Mohon izin Pak Fandi. Yang pertama mungkin sama yang kayak di chat pada grup tadi, saya kesulitan untuk menghapus atau mengganti pada poin penunjang tadi Pak. Oh iya. Oh Bapak yang video tadi ya? Iya yang tadi Pak. Itu kan sudah diinput di luar kan Pak? Terus Bapak mau klaim, kenapa tidak jadi diklaim Pak? Yang tadi diusulkan teman-teman saya itu yang seharusnya diisi di penunjang lain itu terinput di penghargaan Pak tadi Pak. Penunjang lain. Oh jadi kegiatannya itu terinput di penghargaan? Iya benar Pak. Kalau dihapus di penghargaan Pak baru dipindahkan ke penunjang nggak bisa? Nggak bisa Pak. Perintahnya seperti yang video saya kirim tadi. Sudah diklaim? Iya. Sudah saya hapus pun. Bapak hapus klaimnya? Sudah Pak. Sudah saya hapus. Bahkan semuanya mulai dari penelitian, mulai dari pendidikan. Bapak kalau sudah hapus klaim, coba kembali ke penghargaannya. Kembali ke penghargaan Pak ya? Ya, kalau sudah dihapus klaimnya, kembali ke menu penghargaan. Nanti di situ dihapus atau diedit. Baru kalau sudah benar diklaim kembali. Oh. Ya, kalau sudah dihapus. Terus yang kedua Pak? Ya. Ya, makasih Pak. Yang kedua, saya tadi juga sepintas dari yang bertanya sebelumnya, ada harus sinkron antara penelitian dengan publikasi ilmiah. Ya. Saya kebetulan saya punya 8 publikasi Pak, tapi tidak semuanya
saya penulis pertama. Ya. Tapi di penelitian saya ada penulis pertama yang lolos PDP kemarin, Pak. Nah, kemudian di tahun kedua juga saya alhamdulillah lolos PDP. Namun apakah itu bisa, Pak, dimasukkan ke dalam poin penelitian meskipun penelitiannya sekarang masih jalan, yaitu Iya. dari Kemenristek Dikti. Silahkan Pak, dimasukkan. Jadi penelitian yang sementara berjalan, yang COVID ini ya Pak, yang sementara COVID, silahkan Iya, Pak. riwayat penelitian. Oke. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Pandu. Ya. Tuh. Masih ada, kalau tidak ada saya jawab yang di chat. Pak mau tanya kalau ikut training Pak mau nanya kalau ikut training program gitu selama 1 bulan ke universitas lain hitungannya visiting scientist. Ibu Fitriani hitung-hitungnya diklat. Kalau menurut saya Bu ya, kalau Ibu Basri mau tanya ke Pak riwayat pengajaran kami masih 1 semester yang bisa ditarik yang lain tidak bisa karena institut bagaimana ya Pak? Ada Pak Basri? Iya Pak, saya Pak. Oh iya, kenapa ini Pak? Tidak berhasil migrasi semua ya Pak? Iya, belum berhasil semua Pak. Masih tertarik itu masih 1 semester yang ganjil kemarin Pak. Iya, berarti belum sempurna ya Pak proses migrasinya. Sudah hubungi LL Diktinya Pak? Kami sudah menyampaikan ke operator, masih Pak, operator PTS kami Pak. Dia minta tolong koordinasi. Menurut mereka sudah disampaikan gitu. Oh, iya. Takutnya cuma yang diklaim cuma yang ganjil ya Pak? Genap ya? Iya. Ganjil Pak, ganjil 2019 2020. 2020-nya enggak dimasukkan ya Pak? Yang sekarang yang barusan selesai UAS. Yang genap ini yang lagi mau diinput kata tim feedernya Pak. Oh iya, suruh input cepat Pak. Lumayan kalau 2 semester sudah bisa. Oh, 2 semester udah bisa ya Pak? Iya. Oke, makasih Pak. Ya. Ibu Nurdin Tilova, ada? Pak, kalau belum pernah membimbing untuk kemahasiswaan bisa upload apa ya Pak? Kan yang diupload di aktivitas kemahasiswaan itu melalui operator feeder kegiatan kemahasiswaan seperti membimbing PKM, membimbing lomba-lomba, pembina himpunan, apalagi dosen PA bisa dimasukkan, pembimbing magang, KKLP, KKN, PKL, itu semua bisa dimasukkan. Minimal 1 sudah bisa divalidasi CV-nya, Bapak Ibu. Izin bertanya Pak Fandi? Ya, Pak. Fandi, tapi maaf Pak Fandi, yang PKL itu nggak bisa Pak Fandi, nggak bisa diklaim. Nggak bisa diklaim maksudnya Bu? Nggak bisa. Di-input? Saya kan sudah masukkan Pak, saya banyak. Ya. Itu nggak bisa masuk Pak, nggak bisa masuk ditambah, nggak bisa. Iya, jadi dia cuma hanya non akademik Pak. Sudah di-input di feedernya ya Bu? Nggak masuk? Sudah Pak, sudah. Yang skripsi juga sudah, jadi yang akademik nggak masuk Pak. Oke, sorry Bu. Jadi yang menguji membimbing skripsi dan membimbing dosen PN nggak bisa ya? PKL, KKN itu nggak bisa Pak. Kemarin sudah saya masukkan, minta tolong ke operator, ke TU. Itu nggak bisa Pak tetap. Banyak saya Pak sebenarnya, tapi cuma masuknya yang hanya pembimbing Olimpiade, lalu pembimbing PKM, KN MIPA itu baru bisa Pak. Baru connect sendiri ke bisa tambah. Oke, maaf Pak. Ya, maaf Bu. Oke. Yang gelombang yang akademik nggak bisa. Iya, gelombang 1 kemarin membimbing menguji skripsi masih bisa. Ini dibatasi kayaknya. Iya Pak Karta. Mau tanya Pak? Iya Pak, mau tanya Pak, yang SK pengelola jurnal yang diinput
apakah cuma SK aja Pak ya? Iya, SK-nya saja Pak. Dan diupload SK-nya. Terus kalau yang data sharing itu Pak, itu ini Pak ya, yang penempatan di perusahaan Pak ya? SK juga Pak ya? Iya, SK juga. Data sharing. Oh. Kalau ada Siap. kerjaannya di sana. Oh, berarti SK. Terkait yang SK Pak aja, Karta, Pak ya? Pak Karta. Pak Karta. Iya Pak. Ya. Yang jenengan di jurnalnya masuk namanya Pak? Apa Ibu? Nama jurnalnya sudah masuk. Nama jurnalnya. Kalau saya sih baru mau input SK, terus yang saya mau input selain SK itu bagian cover depan yang ada tertulis pengelola jurnal, editor seperti itu. Enggak, nama jurnalnya Pak. Kan nama jurnalnya sudah masuk nggak Pak? Biasanya enggak. Iya. Cover. Iya. Nama jurnalnya ini kita baru proses ya Bu, ini lagi perbaikan jurnalnya. Kalau saya kemarin minta tolong Pak Mahendra, Pak Fandi. Iya, bisa. Tiba-tiba sekarang bisa, sekarang sudah masuk nama jurnal saya. Sebelumnya sesi 1 nggak bisa masuk. Oke, susah gitu ya. Cepat semoga cepat balasnya ya Bu, Pak Mahendra. Iya, jadi langsung tiba-tiba nama jurnal saya Discovery sudah ada gitu. Iya, biasanya. Itu gimana ngurusnya Bu ya? Nanti saya kasih kontaknya Pak. Tapi siap. Dicek dulu jurnal jurnalnya apakah sudah ada muncul, kan itu diinput otomatis masuk ya Ibu. Oh gitu Pak ya? Ya, terus kita ketik saja 3 huruf. PISSN sama EISSN-nya. Oh, itu yang dikirimkan ya? Berarti cuma ngirim itu aja Bu ya yang. Iya. Ya, nanti otomatis muncul nama jurnalnya Pak. Saya juga pimret kok Pak, pimpinan redaksi. Oh, siap. Oke, saran saya juga Bapak Ibu kalau mengisi PP nanti usahakan di jam kerja ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengisi PP di jam kerja, kalau malam silahkan memperbaiki CV. Seperti itu. Masih ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Saya bertanya lagi Pak Fandi. Iya. Yang publikasi karya itu Pak, saya yang ini Pak ya, yang jurnal-jurnal aja Pak ya, sama yang buku Pak ya? Iya, buku, jurnal, kalau ada haki, kalau ada poster. Sama haki. Iya. Kalau poster itu apa ya maksudnya Pak? Semacam apa Pak? Apa ya Bu? Ada yang bisa bantu ya? Publikasi yang dibuat kayak banner begitu, biasanya seperti itu. Ya, lalu kita presentasikan biasanya seperti itu. Oke. Betul, Pak. Terus kalau penelitian berarti ini proposal Pak ya, yang kita unggah Pak ya? Iya, proposal atau laporan penelitiannya atau laporan kemajuannya yang sementara. Oh, siap. Ya. Oh. Kalau yang di situ saya baru input yang PDP aja Pak, yang lain saya belum. Tadi kan saya tanyakan, saya ada 2 Pak, proposal yang simbol mawas, 1 sama yang ke Ristek Brin, cuma belum ada tanggapan Pak. Pak Fandi, saya mau tanya Pak, saya Rini. Iya Bu. Pak Fandi, itu CV, apakah kita harus CV dulu diisi, baru penilaian persepsional, atau gimana Pak? Itu yang pertama. Tidak ada aturan. Terus yang kedua, klaim yang dulu. Iya Pak. Tidak ada aturannya mau CV dulu, mau persepsional dulu. Yang jelas harus selesai sebelum tanggal 2. Tapi saran saya CV dikerja ya malam, kalau penilaian persepsional dikerja di jam kerja. Diisi maksud saya, diisi di jam kerja. Nah, Pak Fandi, ya terima kasih Pak. Terkait dengan penilaian persepsional dari mahasiswa, itu dengan laptop yang berbeda ya Pak? Memang harus dari laptop yang berbeda. Kalau seandainya kita ada beberapa dosen yang
mengikuti di kampus itu Pak, berarti nggak boleh sama satupun Iya, laptopnya jangan Bu. dengan yang dipakai Iya. mahasiswa. Ke Misalnya 5 dosen DTI-nya, ikut, iya. iya, berarti Iya. 5 kali 5 gitu ya Pak? Iya. Jadi misalnya kan kita pakai 10 persepsional berarti 10 laptop yang berbeda. Kecuali kalau atasannya sama ya enggak apa-apa pakai laptopnya atasan misalnya. Nah, kalau teman sejawat itu Pak, misalnya kan teman yang menilai, Ya. berarti misalnya teman yang menilai satu dosen, kemudian dosen yang lain, berarti dia kan punya pakai laptopnya sendiri, apakah itu boleh atau gimana? Satu dosen penilai menilai berapa peserta, Bu? Oh, misalnya kalau kita dari kampus itu ada 5 peserta, boleh dengan satu dosen itu dengan satu laptopnya? Boleh. Tapi sebaiknya boleh ya, satu Pak. dosen penilai itu 3 lah, Bu. Kalau masih banyak Oh, dosen. 3 orang dosen yang dinilainya? Iya, iya. Jadi misalnya saya sejawat Ibu, saya maksimal 3 saja saya yang nilai. Terus jadi misalnya orang teman Ibu, saya sebagai penilai pertama Ibu, kalau saya nilai teman Ibu, saya jadi penilai keduanya. Seperti itu. Diatur saja sama admin. Ya, kalau misalnya Ibu diacak aja. Jadi misalnya, sesama DYS itu kan nggak boleh sama menilai ya Pak Fandi? Iya, kalau sesama DYS tidak boleh saling menilai. Oh, nah itu kendalanya kita kan ada 8 yang ikut itu Pak. Cuman yang nggak lagi itu ada cuman 3. Jumlah dosen di Prodi Ibu berapa orang? Di Prodi itu kita S1 itu ada 12. 12 yang sementara proses Serdos gelombang kedua? Itu ada masuk 5 Pak. 5 jadi. Tapi ada yang belum jabatan fungsional. Tidak apa-apa Bu. Yang jelas ada sisternya. Tapi sebaiknya walaupun nggak ada jafungnya? Yang jelas ada sister. Urutannya ada sister. Kalau pasti kan harus ada sister ya. Setelah itu dosennya harus tersertifikasi. Kalau tidak ada sebidang ilmu. Kalau tidak sebidang ilmu seprodi. Kalau tidak ada yang seprodi ya lintas prodi. Kalau tidak ada yang lintas prodi ya sefakultas. Satu lagi Pak Fandi terkait dengan klaim yang di penelitian yang di Sinta ya Pak ya, Google Scholar itu kan bisa diklaim waktu pengisian sister itu. Nah itu pas klaim CV itu kan kemarin itu saya lihat terakhir ada warna-warna hijau, ada warna putih gitu. Itu harusnya gimana Pak kalau pas pengklaiman ke CV? Ini masih ada di yang bagian, kurang atau gimana? Masih di bagian publikasi ya? Atau sudah di Iya Pak. Kalau masih di bagian, Ibu sudah import pakai fasilitas apa Bu? Import Sinta atau tambah manual? Import Sinta. Ya, itu kekurangannya kalau import Sinta masih ada beberapa isian yang masih kosong. Jadi itu tandanya menjadi warna hijau Bu. Jadi silahkan diklik detailnya, ditambah yang masih kosong. Kalau sudah lengkap, nanti warna hijaunya hilang. Oh, berarti saya harus lengkapi lagi ya Pak Fandi? Biasanya berarti itu belum lengkap Pak? Berkasnya juga, draft artikelnya juga. Maksud saya artikelnya diupload juga. Ya. Oh iya. Ya nanti diperiksa. Nggak cukup alamat. Oke Pak, iya Pak. Nanti kalau ada ragu nanti tanya lagi ya Pak Fandi. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Pak Fandi bertanya lagi Pak. Kalau laptopnya kan nggak boleh sama tuh, tapi kalau satu tempat beda laptop boleh ya Pak ya? Boleh pakai wifi sama. Boleh satu tempat itu boleh ya Pak ya? Mana tahu dilihat juga GPS-nya. Berarti boleh satu tempat tapi beda laptop ya Pak ya? Mungkin boleh Pak Pandi, kami diajari Pak Pandi cara menampilkan jurnal. Kayaknya sih banyak teman-teman yang juga jadi editor, reviewer, provider, tapi nama jurnalnya nggak muncul di sister gitu. Mungkin boleh dibantu nanti Pak Pandi. Cara menginputnya ya Bu? Atau... Iya benar.
Iya, Pak. Karena udah terakreditasi juga jurnalnya. Iya, Sayang kalau nggak iya. dimasukkan. Betul, karena Saya ada lihat di juga chat jurnal banyak. yang jurnal yang sudah Sinta belum termasuk situ, belum sinkron. Jadi silahkan di chat Saya saja lihat Ibu Eli. Oh, Ibu boleh. Eli sudah Boleh. sukses. Karena saya lihat juga banyak teman-teman yang juga editor jurnal, tapi di entry tidak ada nama jurnalnya seperti itu. Terima kasih Pak Fandi. Ya, terima kasih Bu. Tambahan juga Bapak Ibu pada saat pengisian persepsional, walaupun Bapak Ibu sudah membuat simulasinya, silahkan membaca juga pertanyaannya. Jangan langsung saja diklik-klik bulatannya. Jadi silahkan dibaca pertanyaannya, baru diklik. Begitu pun juga pertanyaan kedua, silahkan dibaca. Karena kalau Bapak Ibu langsung klik, nanti kelihatan waktu pengisiannya itu di sister, di monitoring pusat itu kelihatan kok misalnya mahasiswa ini cepat sekali ngisinya. Ada misalnya 18 pertanyaan cuma berapa menit. Jadi silakan Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu yang isi atau mahasiswanya yang isi, tolong dibaca walaupun sudah ada panduan simulasinya. Seperti itu. Jadi tolong diperhatikan juga pertanyaan positif, saya ulangi. Pertanyaan positif dari kiri ke kanan, dari kiri 1 ke kanan 7. Kalau pertanyaannya negatif, dari 7 ke 1 nilainya ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita pikir nilainya sudah 6, ternyata 2. Izin bertanya Pak Fandi. Iya. Pak, itu yang di penunjang, Pak, nanti itu kalau kita klaimnya itu di menu mana Pak ya? Penunjang ada di sertifikat Pak. Pertemuan ilmiah, kalau tidak salah, pertemuan ilmiah Pak. Pertemuan ilmiah Pak ya? Ya. Pertemuan ilmiah. Yang lalu Pak itu kan saya pernah ikut sister. Iya. Pak Fandi. Tunggu dulu, belum selesai Bu Karta, ya lanjut. Iya. Pak. Oh, iya Pak. Iya Pak, saya kan yang tahun lalu Pak sudah pernah ikut sister, terus penunjang saya ada 10 Pak. Terus memang kan dia apa namanya Pak? Ada beberapa yang saya tambahkan Pak ya. Iya. Itu bisa diklaim ulang Pak ya nanti Pak ya. Nanti muncul di pertemuan ilmiah Pak ya. Iya, muncul. Jadi semua yang Bapak Ibu upload di luar itu ceritanya di luar, nanti bisa diklaim di layanan Serdos Bapak Ibu. Oh ya siap. Kasih Pak. Ya. Ibu Sri Maya. Pak, izin bertanya Pak, ini kan saya kemarin tidak lolos di gelombang 1. Nah, sementara saya buka pengisian instrumen persepsional itu sudah tidak bisa diisi. Artinya dia sudah centang, Pak. Jadi artinya sudah artinya di sini sudah tidak ada pengisian lagi ya Pak, tidak ada pengklaiman lagi atau tambahan pengklaiman. Terkait apa Bu? Terkait penilaian persepsional atau CV? Iya, CV Pak, CV masih bisa direset Bu. Saya tadi malam praktekkan ke teman-teman, masih bisa dibatalkan oleh adminnya, silakan direset, baru ditambah yang baru. Misalnya ada kegiatan 2 bulan terakhir ini yang belum tercover waktu gelombang 1 kemarin, silakan diinput kembali. Seperti itu. Tapi sudah tidak bisa dilakukan diisi di klaim. Maksudnya tidak bisa lagi diklaim Pak? Bisa Bu, bisa. Coba ya. Coba saya share dulu screen. Jadi masih bisa Bu. Jadi kalau misalnya Pak ini teman sejawat kemarin sudah tidak
tidak ini lagi Pak, tidak menilai lagi. Iya, jadi penilaian jadi semua penilaian persepsional itu sudah tercentang biru semua. Mahasiswa masih bisa direset, tapi untuk sementara mahasiswa masih bermasalah untuk tokennya bagi peserta gelombang 1 yang gagal. Maksudnya tokennya di sini walaupun sudah di-download ulang tokennya masih token yang lama. Terus token yang lama itu sudah kadaluarsa walaupun Ibu masukkan kode tokennya nanti tertulis token sudah kadaluarsa. Ya belum masih diperbaiki ke sepertinya, Ibu. Jangan dulu di reset. Oh, tapi dengan mahasiswa yang sama ya, Pak? Kalau nanti misalnya bisa diperbaiki, tokennya sudah berhasil, silahkan kalau Ibu mau ganti mahasiswanya boleh. Tapi kalau mau pakai mahasiswa yang sama juga boleh. Oh, jadi bisa menunggu Pak Di dari operator. Iya, dari pusat, Bu. Karena ini masih. Kecuali kalau yang gelombang kedua baru ini tidak ada masalah dengan tokennya. Oh, jadi untuk teman sejawat itu tidak terulang lagi, Pak? Tidak bisa direset atasan. Jadi Ibu lihat saja kemarin pengumuman D5-nya kemarin, nilainya berapa? Nilai NPS-nya berapa? Kan NPS-nya ada kan, Bu? NPS, pangkat. NPS saya, Pak, 6,50. 6,50, coba saya hitung. Ibu asisten ahli 3B ya? Iya, Pak. Oke, berarti berapa itu? 16 ditambah 16 tambah berapa? 6,5 ya, Bu? Iya, 6,5. Nilai TOEIC TKDA-nya grade berapa totalnya? TPA dan TOEFL. Itu yang kemarin, Pak. Yang baru sekarang, yang sekarang. Yang sekarang itu TKDA 5. Ya, TKDA 5. Iya, kemudian TPA, TKDA 5, kemudian TOEIC itu 2, Pak. 2 tambah 7. Jadi 16 ditambah 7 ditambah 6,5 ya tadi NPS-nya. 6,5. Iya, Pak. Itu sudah lulus, Bu. 4,2 NGB-nya. Walaupun tidak direset penilaian persepsionalnya, insya Allah. Yang jelas TPA dan TOEFL-nya itu sudah betul-betul grade 7. Dan NPS-nya yang kemarin yang gagal itu betul-betul 6,5. Oh, begitu. Jadi biar tidak diganti, Pak. Biar tidak direset mahasiswanya, Pak. Betul, biar tidak direset. Yang jelas seperti Ibu bilang tadi, NPS-nya dari 10 orang itu 6,5. Iya, Pak. Betul, 6,5. Oke, Bu. Oh, iya. Oh, iya, makasih, Pak. Iya, makasih. Izin bertanya Pak lagi, Pak. Fandi, saya mau tanya. Iya. Tapi Pak Karta orang baru dulu, Pak. Iya. Yap. Tapi Ibu siapa tadi? Iya. Saya Pak Devi dari Lamongan, Pak. Oh, yang tadi juga, iya. Iya, Pak Fandi, saya mau tanya ini untuk yang tadi itu, yang memasukkan bahan ajar itu. Nah, di situ kan nggak ada dokumen yang diupload, adanya hanya SK penugasan atau bukti. Nah, SK penugasan atau bukti ini yang ditulis itu SK mengajar, permintaan mengajar seperti itu, surat tugas untuk mengajar mata kuliah tersebut, atau SK pembuatan bahan ajar, Pak. Ibu upload apa sebenarnya tadi? Ini bahan ajar. Bahan ajarnya bentuknya? Bahan ajar bentuknya modul tapi sudah di SBN kan? Iya, silahkan di-upload, Bu. Modulnya juga. Nanti nama dokumennya tapi kok nggak ada. Iya, nama dokumennya memang kalau misalnya tidak ada yang mendekati, pilih saja lainnya. Oh gitu. Iya. Terus, ya terima kasih Pak. Ya. Terus kemudian tadi saya ini Pak, terkait untuk pengisian yang penilaian teman sejawat, penilaian atasan. Nah itu kan saya karena baru Pak ya, saya juga
belum ngeh gitu, saya belum paham betul. Nah, untuk penilaian teman sejawat ini apakah ada kriteria tertentu teman sejawat yang menilai ini harus misalnya harus sudah kenal lama ataukah harus satu prodi ataukah harus gimana gitu, Pak? Ya, seperti yang saya bilang tadi, Bu, harus ada sisternya dulu karena pakai sister menilai Ibu. Terus sebaiknya yang sudah sertifikasi, kalau tidak yang sertifikasi sebidang ilmu. Kalau tidak yang sebidang ilmu, ya seprodi. Kalau tidak ada seprodi, ya lintas prodi, Bu. Berarti sefakultas gitu enggak apa-apa ya. Kalau misalnya yang sebidang ilmu ini misalkan dia ada sih tapi dia belum punya Javung gitu gimana, Pak? Boleh. Yang jelas ada sisternya. Boleh ya? Iya. Oh, ya baik Pak Fandi, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Izin bertanya, Pak Fandi. Iya. Siapa? Melanjutkan tadi tentang Ayesah. Oh ya, Ibu Ayesah. Iya. Iya, tentang penilaian persepsional tadi, saya yang di gelombang pertama kan sudah tuh, sudah centang biru, sudah tidak bisa diedit, saat itu penilaiannya dapat 6,5. Nah, itu perlu direset lagi atau dibiarin saja, Pak? 6,5, betul ya, Bu? 6,5. Iya. Bukan ya, hasil simulasi. 6,5. NPS-nya 6,5. Bukan hasil, iya. Iya. NPS-nya 6,5 ya, Bu? Iya. 6,5. Kemarin jatuh di mana? Belum tes TKBI dan TKDA. Okay. Iya. Sekarang sudah totalnya grade-nya berapa, Bu? TKBI-nya 5, TKDA-nya 6. Oh, ya. Bisa untuk 2 orang itu, Bu? TKDA-nya 6. Bisa untuk 2 orang. Bisa enggak usah hitung, Bu, sudah cukup. 5 sama 6. Nggak usah dirubah, Bu. Sebenarnya iya, cuman ya itu pasti waktu pengisian dulu. Ya, itu sih kategorinya tinggi karena 6,5 itu kategori NPS tinggi, jadi minimal sedang deskripsi dirinya, tidak boleh rendah. Tapi banyak kan Ibu kegiatan tridharmanya, publikasinya? Ya, alhamdulillah. Iya, nggak usah lumayan lah. Ya, apalagi masih bermasalah. Nggak usah ya. Cuman waktu itu iya, mohon maaf, waktu itu pas pengisian mahasiswa itu memang di jam kerja, cuman kita pakai satu laptop, nggak ada pengarahan harus ganti beda laptop itu nggak ada sih, satu laptop, cuman satu mahasiswa sekian menit, memang agak lama ya karena baca satu-satu kayak gitu nggak apa-apa ya, udah nggak ngefek ya? Nggak ngefek ya. Itu mitos sih, Bu. Enggak ya. Dari era-era saya itu bilang nggak boleh pakai 10, tapi kita takut kan. Cerdas ini banyak mistisnya sebenarnya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ada jinnya paling, Pak. Banyak pamalinya, Bu. Sebenarnya kalau orang sini banyak pamalinya. Setiap izin bertanya. Iya. Satu lagi Pak Fandi ya. Untuk yang saya kan ada pembimbing program kreativitas mahasiswa. Cuman karena saya dari Poltekkes ke Menkes, kita kan dananya bukan dari Dikti, dari intern sendiri. Walau alam itu PPM dapatnya dari mana, pokoknya ada dana mahasiswa dapat. Nah, itu bisa dimasukkan enggak? Ke mana, Bu? Ibu mau masukkan di mana? Bimbingan mahasiswa. Ya, bisa, Bu. Bimbingan mahasiswa? Ya, bisa di aktivitas mahasiswa, bisa. Bisa juga di penghargaan, Bu. Aktivitas penghargaan. Oh, ya. Tapi punyanya SK-nya tok, enggak apa-apa ya? Punya SK-nya. Kalau ada hasil pengumumannya juga di vote di lampirkan. Iya. Iya, biasanya SK terus habis itu dilampirkan itunya. Iya. Apa? Daftarnya gitu. Oh iya, terima kasih. Ya. Bertanya, Pak. Terima kasih. Iya, Pak Arta. Ya, Pak, lanjut, Pak. Ini yang kalau sertifikat, Pak, itu jenis dokumennya semua sertifikat profesional, Pak, ya? Tidak, Pak. Jadi yang sertifikat profesional itu kayak pekerti, kayak AA. Kalau kayak sertifikat biasa, pilih lainnya saja, Pak. Kalau tidak yang mendekat. Oh, ya. Oh, lainnya aja, Pak, ya? Ya, lainnya saja. Terus, yang di penunjang ini kan saya belum ketarik di
pertemuan ilmiah, berarti saya harus upload itu Pak ya, sertifikat dan seterusnya Pak ya. Iya, iya Pak. Jadi diisi dulu di luar, Bisa nanti dengan klaim di situ. betul. Berarti bisa upload sertifikat, SK sama deskripsi Pak ya. Deskripsi kegiatan. Berarti kalau deskripsi kegiatan itu Pak baru bagi deskripsi kegiatan. Oh, digabung Pak ya. Saya kadang bisa Pak. Maksudnya biar tidak ada deskripsi kegiatannya Pak. Cukup surat tugas sama sertifikat bukti kinerjanya, kan itu sertifikat sebagai bukti kinerja. Tapi kalau misalnya Bapak mau lampirkan tidak ada masalah juga. Tapi dilampirkan terpisah. Pak ini memang saya itu file itu dulu Pak buat ajukan itu pengajuan Javung ya. Kalau dia 9 kan pakai bukti kinerja. Maksudnya apa? Deskripsi kegiatan. Iya betul Pak. Ya. Itu nanti jelas dokumennya apa Pak ya? Evaluasi hasil Pak ya? Iya, Bapak pilih saja situ yang paling mendekati saja. Kalau tidak ada, saya pilihnya evaluasi hasil Pak. Iya. Oh siap. Masih ada Bapak Ibu? Pak, saya mau tanya lagi. Iya Bu. Iya, Pak. Jadi kalau misalnya tadi kan ibunya tadi membimbing PKM dan menang, alhamdulillah. Nah, kalau misalnya saya itu membimbing mahasiswa mengikuti PKM 5 bidang itu, tetapi ternyata nggak lolos semua gitu, gimana Pak? Nggak apa-apakah saya masukkan? Dari 5 itu berapa yang lolos? Ada yang lolos. Ada yang lolos. Masukkan saja di aktivitas kemahasiswaan. Di aktivitas kemahasiswaan ya. Seandainya lolos, masukkan. Baik, Pak Fandi. Ya. Kalau misalnya ini Pak, misalnya kan pernah juga membimbing mahasiswa mengikuti lomba gitu. Nah, waktu seleksi awal ini mereka masuk ke grand final, tetapi pas waktu di grand final ini ternyata kebetulan masuk grand final ini kan 1, 2, 3. Nah, ternyata yang diambil itu hanya juara 1 yang diumumkan. Nah, gitu berarti gimana Pak? Ibu juara berapa anggotanya? Nah, jadi waktu seleksi awal itu kan dari misalnya banyak yang mengirim proposal gitu. Nah, terus kebetulan mahasiswa yang saya bimbing ini masuk di grand final gitu. Tetapi ketika grand final yang diumumkan ini hanya juara 1 saja. Jadi yang juara 2 dan 3 ini dianggap enggak gitu. Jadi hanya 1 pemenang gitu, Pak. Oh, jadi tapi Ibu termasuk yang ketiga itu? Iya. Iya, bisa Bu, masukkan. Tapi ada aja buktinya, Bu. Masukkan kemana, Pak? Hah? Bisa dimasukkan di aktivitas kemahasiswaan. Buktinya hanya email dari penyelenggara sih, Pak. Gimana kalau gitu, Pak? Sudah masuk ke grand final? Iya. Iya, bisa Bu, masukkan saja di penghargaan. Oh, gitu ya, Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Fandi. Iya. Pak, mau sambung pertanyaannya Ibu itu boleh nggak, Pak? Iya. Kan di sini Pak, saya buka diklaim riwayat peran bidang kemahasiswaan. Pak, di sini pengisian datanya terdapat pada feeder prediktif, Pak ya? Iya. Itu gimana tuh Pak maksudnya, Pak? Hubungi adminnya, Pak. Admin PT, Pak ya? Iya, bukan admin feeder prediktif kampusnya, Pak. Iya. Kan ini Pak yang saya mau masukkan di sini, Pak, yang tadi saya bilang itu yang simbol mawa, Pak. Iya. Benar, Pak ya? Iya, bisa. Bisa Pak ya, berarti saya hubungi gitu Pak ya. Adminnya, kita tanya bilang itu nanti kalau yang melaporkan PDD. Siapa yang melapor? Berarti saya mencari admin simbol mawa Pak ya? Admin feedernya, karena admin feeder yang input kegiatan itu. Oh, admin feeder. Oh, siap, kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Siapa yang dulu? Pak Fandi bisa bertanya, Pak. Dari mana, Bu? Ibu dari Semarang, Pak Fandi. Ibu ya, siapa? Dengan Bulan, Pak. Oh ya, Ibu Bulan. Pak. Sebentar, Pak Sunardi. Iya. Iya, izin Pak. bertanya, Pak. Ini kan sedang mengisi sister, Pak. Ya. Untuk karya yang dianggap Suaranya, Bu, fenomenal, suaranya. Untuk karya
yang dianggap fenomenal itu diisikan apa ya, Pak? Karya yang dianggap paling wow, Bu. Paling apa yang paling bagus menurut Ibu? Publikasi boleh. Penelitian terakhir, publikasi boleh. Publikasi ya, terakhir publikasi yang misalnya yang terakreditasi berapa, Sinta berapa. Boleh dimasukkan, Bu. Kalau maksudnya belum masuk Sinta juga nggak masalah ya, Pak? Maksudnya publikasinya masih nasional aja gitu nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Yang jelas menurut Ibu itu yang paling bagus di antara yang lain. Oh ya, yes, terima kasih. Ya. Terus kemudian untuk misalnya sertifikat seminar, misalnya mengikuti seminar, itu kan ada yang ditulisnya kan di situ ada diklat sama penunjang ya. Kalau yang diklat itu kategori sertifikat yang dimasukkan itu yang seperti apa? Kemudian untuk yang penunjang lain seperti sertifikat kita mengikuti kegiatan seminar, tapi yang tidak ada durasi jamnya atau mungkin kita ikut dalam organisasi keprofesian, itu masuknya di mana ya Pak? Terima kasih. Oke, kalau yang diklat kegiatan-kegiatan seperti workshop yang minimal 10 jam ke atas, minimal 10 jam Bu pelaksanaannya. Oh iya. 11 kalau jam enggak apa-apa ya Pak? 11 ya? atau 23 jam gitu. Misalnya Kenapa? pelaksanaannya 11 jam atau 23 jam juga bisa ya Pak? Iya, bisa. Iya, paling sedikit 10 jam. Paling sedikit 10 jam. Kemudian untuk sertifikat lainnya Pak yang tidak ada yang kegiatan-kegiatan seminar kayak webinar itu bisa masukkan di situ. Iya, webinar dimasukkannya ke diklat atau ke penunjang? Penunjang lain, Bu, penunjang lain. Kayak penunjang lain. Oh, itu semisal ada penunjang lain kayak seperti webinar itu kan kadang kan kita kan tidak diikut sertakan untuk surat tugas ya. Nah itu kita upload sertifikatnya aja bisa Pak, nggak apa-apa gitu maksudnya? Bisa, tapi kalau misalnya bisa diadakan lebih bagus lagi diadakan, minta tolong ke kepegawaiannya buatkan surat tugas dengan tema seperti ini, dengan judul untuk mengikuti seminar. Ya. Berarti saya menghubungi kampus saya untuk dibuatkan surat tugas gitu ya Pak? Oh gitu. Oh iya. Oke, terima kasih Pak Pandi. Oke, Pak Sunardi. Baik, bisa. Iya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Saya mau tanyakan ini Pak, masalah bimbingan mahasiswa yang terkait organisasi UKM. Yeah. Namun yang saya bina di sini Pak, Organda. Organisasi daerah ya Pak, di luar kampus ya? Iya, organisasinya. Apakah termasuk itu bagian dari UKM itu ya Pak? UKM ini kegiatan mahasiswa. Tapi mahasiswa kampus Bapak? Mahasiswanya di kampus kami juga Pak. Oh iya, masukkan Pak. Oh bisa. Iya ya, Pak. Selanjutnya Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya masalah penunjang ini Pak, saya tidak bisa menghapus ini klaim sementara di CP itu tidak ada muncul Pak untuk penunjang. Kenapa Pak? Kenapa kita tidak bisa hapus? Ya saya tidak bisa hapus di penunjang lain. Iya. Kemudian kalau saya hapus biasanya muncul pesan bahwa telah diklaim sementara di CV tidak ada Pak. Bapak belum klaim di riwayat pertemuan ilmiah? Pastikan riwayat pertemuan ilmiah sudah dihapus di situ, Pak. Oh, ada di pertemuan ilmiah. Iya, ya? Karena saya belum cek di situ, Pak. Iya, karena pertemuan ilmiah itu sumbernya ada di penunjang dari penunjang lain sumbernya. Oh, begitu ya, Pak. Iya. Bukan jadi jangan cari penunjang di CV, Pak. Cari di itulah pertemuan ilmiah. Saya. Iya. Satu lagi, Pak. Iya. Terakhir ini, Pak. Ini terkait kegiatan pelatihan, tapi di luar dari profesi. Misalkan saya orang informatika, basic saya informatika, kemudian saya melakukan pelatihan terkait dakwah misalkan Ustaz. Dakwah, Pak. Bisakah itu, Pak? Dimasukkan juga di penunjang atau di manakah? Sebaiknya yang sesuai bidang ilmu Bapak. Oh, iya. Gitu ya. Iya, karena terkait dengan pengembangan ilmu sebenarnya sih Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Salam. Oh begitu ya Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak. Iya. Ya, sehat-sehat semua Pak. Pak Fandi menambahkan boleh Pak? Iya.
Ya, Pak, silakan. yang fenomenal itu Pak, ya Pak, karya yang fenomenal itu Pak bisa lebih dari satu Pak ya. Anggaplah saya Satu saja ada Pak, jurnal yang paling Pak, bahasa yang Inggris. paling. Oh, Kan di situ yang dianggap yang paling Pak ya. Iya. Masalah ini ya. Saya inputnya 4 Pak, jadi coret 3 Pak ya. Iya, yang paling Pak. Assalamualaikum Pak, Pak Pandi. Iya, dari mana Pak? Pak Fahmi. Saya dari Palembang Pak. Oke Pak. Pak, kalau untuk kita klaim pengajaran itu Pak, itu kita klaim semua nggak apa-apa Pak. Misalkan kan itu lebih dari batas maksimal BKD. Berapa SKS Pak kalau diklaim? Kalau lebih dari 16 SKS nggak apa-apa Pak? Atau kita filter aja Pak? Filter aja Pak. Yang penting mata kuliah pokok Bapak. Oke. Iya. Berapa Pak? 12 SKS. 12. Iya. 12 SKS. Ya. Kalau skripsi sama itu termasuk SKS itu juga Pak ya? Apanya Pak? Kalau kan skripsi itu kan 8 SKS kan Pak. Kalau kita gabungin Oh Bapak. jadi nambah. Jadi maksudnya ada mata kuliah skripsi ikut di Bapak? Iya. Sebaiknya jangan diklaim skripsi sih Pak. Mata kuliah, iya. Kalau jadi mata kuliah yang iya. Oke, makasih Pak. Ya. Masih ada? Numpang nanya Pak Pandi. Ya, Pak sebaiknya Ibu yang tulis pertanyaan di chat, mungkin lebih bagus langsung bertanya langsung. Ya. Oke. Pak Pandi numpang nanya. Ya, Ibu Yulia. Oke, makasih Pak Pandi. Ini kan tadi ada yang klaim tentang pembimbingan mahasiswa terus dapat juara misalnya. Kalau misalnya saya membimbing mahasiswa tersebut kemudian dapat juara 3 misalnya, itu nanti surat tugasnya itu yang di-upload dengan sertifikat juaranya itu ya Pak Pandi ya? Iya, untuk di penghargaan. Untuk di penghargaan? Ya, untuk di aktivitas kemahasiswaan cukup surat tugasnya saja yang diberikan ke operatornya. Enggak perlu sertifikat juara, misalnya dia enggak perlu yang itu ya, cuman surat tugasnya saja. Iya, karena untuk di input di feeder itu memerlukan nomor surat tugas saja, tidak perlu juga upload dokumennya. Oh begitu. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya yang penelitian mahasiswa yang kita bimbing, misalnya ada lebih dari 3, misalnya 6 gitu kan judulnya, judul skripsinya mahasiswa yang kita bimbing. Apakah itu ada batasan berapa yang boleh dikasih masuk, misalnya maksimal 3 atau maksimal berapa begitu Pak Pandi yang dimasukin? Di publikasi ya Bu? Bukan publikasi, yang apa ya, yang pembimbingan mahasiswa untuk skripsi di bagian apa yang jurnal yang diterbitkan di kampus. Iya. Itu berapa maksimalnya, 1 atau berapa, 1 aja atau berapa itu? Untuk publikasi ya Bu? Iya. Tidak ada, lebih banyak lebih bagus Bu. Oh, ya, saya karena, pikir ya karena poin katanya karena poin publikasi itu paling tinggi 18. Kata teman jangan terlalu banyak, cukup 4 aja maksimal katanya. Makanya saya heran karena publikasi itu poinnya kan saya lihat waktu di YouTube itu yang sama Pak siapa itu. Itu jadi ya sudah. Kan okay. Kan Bapak makasih untuk sementara Pak kan, Pandi. Iya, Bapak menjelaskan ya. Satu lagi Pak Pandi. Iya. Pak, ini Pak kan saya itu kan di 2019 itu gagal kemarin Pak ya. Itu yang data-data itu bisa saya klaim lagi nggak Pak? Kalau muncul Pak, silakan diklaim Pak. Kalau tidak, silakan dibuat baru nanti diklaim. Oke, jadi kalau dia bisa ini kan kebetulan bisa diklaim lagi nggak masalah ya Pak? Ada masalah.
Dan ditambahkan 1 tahun terakhir ini kegiatannya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke, untuk publikasi Pak ya, kalau dia itu kan publikasi ada yang manual Pak. Kalau dia baru dapat LOA-nya Pak, karena terbitnya itu per Boleh. September sama Oktober, Ya, boleh nggak? lampirkan saja LOA-nya Pak, surat keterangan LOA-nya Pak ya. terimanya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Pak Pandi. Iya, Pak Kondori. Iya, cintanya Pak Pandi. Ya. Saya dijadikan pemateri di kampus lain. Apakah sebagai dalam kegiatan pengabdian masyarakat? Apakah kegiatan tersebut bisa saya gunakan sebagai untuk saya masukkan di pengabdian submenu pembicara? Iya Pak. Ya, dimasukkan bisa di Pak. Iya. Oh ya, makasih Pak. Ya. Bapak Ibu saya izin dulu ya, Bapak Ibu ke belakang. Oh iya. Oke. Oke, Bapak Ibu. Mohon maaf. Oke, Bapak Ibu silakan dilanjut. Permisi Pak Pandi, mau tanya. Iya, Bu. Ibu Mita. Halo. Iya. Halo. Iya, Ibu Mita. Oh iya, Pak Pandi, saya mau tanya ya. Kemarin itu kan saya ada mengupload untuk modul ya. Tapi modulnya ini kan berupa materi. Jadi materi dari pertemuan pertama sampai dengan 16 kali pertemuan dibikin PDF. Nah, kemarin kan Pak Pandi cerita terkait RPS dan RPT. Apakah itu juga dimasukkan ataukah memilih salah satu aja? Jadi RPS terpisah, Bu. Silakan upload terpisah, modul diupload terpisah juga. Oh gitu. Jadi kalau misalnya saya sudah mengupload modul, apakah perlu saya RPS juga ataukah atau terpisah ya keduanya Ya, gitu? terpisah. Jadi ada 4 bagian berarti ya jadinya. Ada RPS sub digabung, modul terpisah, bahan ajar misalnya terpisah juga. Iya. Terus yang kedua Pak Pandi ya, saya tadi sama dengan kondisinya Bu Sri Maya ya, terkait untuk ada 4 bagiannya, ada CV, daftar riwayat, kemudian itu ada 4 bagian itu yang 2-nya itu tercentang biru dan 2-nya lagi tercentang merah. Kalau tadi Bapak sampaikan yang tercentang biru yang mana? Yang PP. PP memang nggak bisa direset. Oh gitu ya. Ya. Kalau misalnya tadi kan saya yang sudah ngitung itu poinnya semuanya sih 4,18 berarti lulus ya Pak ya? Insya Allah Bu. Kalau hitungannya sudah betul. Apa namanya itu berarti apakah perlu misalnya kamu tidak bisa meresetkan untuk yang terkait mahasiswa tadi gitu loh Pak? Ya. Kalau misalnya tidak bisa dirasakan mahasiswa tadi, berarti kita pakai nilai apa adanya itu ya Pak ya? Iya Bu, jadi nilai yang kemarin yang gelombang 1 itu yang Ibu sempat foto. Gimana Pak? Ibu sempat foto pengumuman yang gelombang 1 kemarin. Iya, kemarin sih NPS-nya itu 6,25. 6,25. Ibu asisten BB. Ya. Berarti 16 tambah 6,25. Sekarang berapa? Sekarang TPA-nya saya 5. Ya. Cuma saya tidak bisa ikut lagi TOEP-nya karena langsung penuh. Kemarin TOEP-nya saya di 2. Berarti 7.
Ya. Iya, sudah 4,17, Bu. Insya Allah aman. Iya. Yang saya tanyakan, misalnya nih, saya tidak mengganti dalam arti saya biarkan apa adanya seperti itu, nggak apa-apa ya, maksudnya gitu. Ataukah harus saya ganti gitu loh maksudnya. Karena menurut saya kalau diganti total, otomatis saya juga harus mempersiapkan komponen yang lainnya seperti itu. Karena kan DD juga dinilai dari PP yang nilai sempurna itu tadi ya, Pak? Iya. Gitu ya, Pak? Iya, betul. Kalau NPS 6, berapa tadi? 6,15 itu masih kategori tinggi sih, Bu. Iya. 6,25. Iya, 6,25 itu tinggi, Bu. Iya. Oh ya, berarti sudah, maksud saya kalau saya PP-nya tidak saya apa-apakan, berarti kan nggak masalah gitu ya, Pak ya? Nggak masalah. Oh, gitu. Iya. Nah, ini kan kemarin foto kan katanya Bapak kemarin waktu Zoom yang pertama, itu kan harus kita ganti apa namanya yang pakai jas seperti itu ya. Itu kayaknya kalau dari punyanya sister saya itu di blok merah gitu. Jadi saya berpikir apakah foto itu berarti harus diganti gitu ya, Pak ya? Saya ini berdasarkan pengalaman yang kemarin, yang gelombang 1 kemarin. Gitu. Iya, ada PTPS Universitas Gorontalo yang membuat grup yang mahasiswa peserta Serdos yang diperiksa Universitas Gorontalo itu menginfokan untuk mengganti semua foto yang foto-foto yang bukan pakai jas, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi ada, itu cuma berlaku Universitas Gorontalo, yang lain tidak ada masalah. Yang jelas yang jelas fotonya jelas, pakaiannya rapi, dan sesuai latarnya langsung dicetak saja. Oh gitu, ngaten. Soalnya punyanya saya itu memang bloknya dimerahin. Jadi saya berpikir kalau bloknya merah itu berarti kita disuruh mengganti. Saya mikirnya masih seperti silang itu. Merah, gitu. masih silang merah ya? Masih silang merah seperti itu. Di-upload kembali. Gitu. Kayaknya itu. Gitu ya. Kayaknya terhapus, Bu. Semua juga dosen kemarin saya. Gitu ya. Kayaknya terhapus. Coba diperiksa. Nggih. Matur nuwun Pak Pandi. Pak Fandi, saya mau tanya lagi. Ibu Devi ya, silakan Bu Devi. Iya. Ya, jadi Pak Fandi, di kampus saya ini kan di home base kan di D3 Farmasi. Nah, kebetulan tahun 2018 ya, ini sebenarnya saya dipindah home base ke S1 Farmasi, tapi di PD Dikti itu home base saya masih di D3 Farmasi. Nah, kemudian data-data yang saya masukkan itu ke sister itu ada yang data mengajar di S1 dan di D3 Farmasi. Nah, kemudian di tahun 2019 ini saya diamanahi untuk menjadi kaprodi S1 Farmasi, tetapi home base saya di PD Dikti itu masih D3 Farmasi. Nah, itu SK pengangkatan kaprodi itu kira-kira bisa saya tambahkan ke itu enggak Pak Fandi? Ke apa itu namanya? Masalahnya ke jabatan tambahan itu. Berbasis sister sih Bu. Kalau sisternya masih D3 ya saya juga enggak bisa pastikan Bu, karena asesornya lihat pasti berdasarkan sister. Jadi kalau sisternya masih D3 seperti itu Bu. Tapi misalkan di sister saya itu kan ada juga saya yang mengajar di prodi S1 Farmasi gitu, misalnya saya klaim gitu bisa nggak Pak? Bisa Bu. Bisa ya, kalau mengajar berarti bisa ya, tapi untuk tugas tambahannya itu yang nggak bisa ya? Iya. Oh ya, baik, terima kasih Pak Fandi. Permisi Pak Fandi. Iya. Ibu Suwah Yuni. Iya, Pak Fandi, ini saya mau tanya soal karya yang paling fenomenal di CV ya. Iya. Itu diisikan harus karya yang sudah terpublikasi atau boleh yang sementara dalam pengerjaan sekarang?
Maksudnya apa draft artikelnya masih di Ibu atau sudah dikirim? Masih di saya. Kenapa dianggap paling fenomenal, Bu? Iya, maksudnya ya karena sementara lagi pengerjaan dan di antara yang sudah dikerja kemarin-kemarin itu ini yang paling dianggap iya. paling wah gitu. Oke, Bu. Silahkan, Bu. Oh, bisa ya? Ya. Tapi ini hasil penelitian kan, Bu? Iya, hasil penelitian. Ya. Boleh. Oh, boleh. Atau kalau misalnya memang yang sudah terpublikasi, apakah saya boleh mengambil, tapi bukan saya penulis pertamanya, itu boleh, Pak? Penulis keberapa, Bu? Kedua. Kedua. Tapi Ibu tahu kan publikasinya, maksudnya tidak numpang. Iya, betul-betul kerja maksudnya. Iya. Iya, Bu, boleh juga. Lebih bagus yang publikasi sih. Oh, lebih bagus yang publikasi ya, Pak ya? Iya. Oke, Pak. Terus saya mau tanya tentang yang PDP, Pak. Kan yang PDP kemarin ini saya baru dapat. Itu dimasukkan di penelitian ya? Iya, Bu, di penelitian. Kalau belum terpublis, iya, di penelitian saja dulu, Bu. Oh, di penelitian saja dulu, Iya. Belum penghargaannya karena belum ini. Iya. Oh iya, oke. Makasih, Pak. Ya, Bu. Pak Fandi, ini saya Bu Eli nanya lagi. Iya, Bu. Pak Fandi, saya jujur aja, saya ini baru kali ini dipanggil, baru masuk ke cemplung langsung ke sesi 2, jadi sesi 1 itu nggak tahu sama sekali, makanya itu di status di layanan sister saya itu masih statusnya saat ini sedang dilakukan ini, tapi nggak ada sama sekali sebenarnya di layar saya tuh kosong, hanya di gitu, jadi saya benar-benar bingung ini. Yang saya lakukan sekarang ini cuma lengkapin apa yang perlu di ini aja di sister itu. Itu Pak Fandi, kalau misalnya untuk TKDA sama TKBI itu ini di sesi ini ya Pak Fandi ya? Iya, diklaim. Sebaiknya Bapak Ibu yang sudah memiliki TKDA TKBI yang terbaru atau misalnya yang gelombang 2 ini silahkan di-upload, di-tes, lalu langsung diklaim karena memerlukan waktu validasi oleh pusat. Tapi pastikan yang di-upload itu benar dan dokumennya jelas. Ya. Nah, ini aja saya baru ujian TKDA hari Kamis depan, Pak, yang di UGM yang buka. Tidak ada masalah, gitu. Bu. Yang jelas nilainya nggak masalah. Silahkan langsung di-upload. Oh iya, Pak. Juga. Terus kalau yang keluar sertifikatnya langsung di-upload cepat. Oh, kalau yang TKBI saya udah cari online, semuanya pada udah nggak nerima lagi untuk registrasi ujian. Tapi saya punya sertifikat IELTS itu dapat nilai 7, itu bisa dipakai nggak ya Pak ya? Kalau IELTS sepertinya bisa, Bu. Kalau yang sesuai di tabel di surat itu, kalau IELTS kayaknya ada, Bu. Iya, saya waktu itu ujiannya di Jogja waktu ikut program PKBI Kemenristek Dikti itu kan. Nah, jadi saya pikir kalau saya kira-kira karena banyak teman yang bilang kalau agak sanksi juga kalau pakai IELTS, kadang mau juga mereka tidak terima. Nah, itu yang saya agak-agak gimana gitu, mau coba lagi tapi pada nggak ada lagi pendaftaran untuk itu Pak Fandi. Yang gelombang 1 kemarin di kampus saya ada pakai IELTS, Bu. Bisa ya Pak Fandi ya? Bisa, insya Allah, Bu. Oh, mudah-mudahan lah Pak Fandi. Saya udah TKBI saya udah pasrah aja karena udah nggak ada lagi untuk yang ujian, saya pakai itu aja lah, apalagi mau dibuat gitu. Saya juga banyak sebenarnya Pak Fandi, haki saya ada 3 gitu kan, cuman mau masukinnya di mana kan saya lihat di situ haki sama paten dia di dalam satu form yang sama, sementara kalau paten itu kan dia harus ada model atau apa gitu. Itu jadinya di mana Pak Fandi kalau haki yang bentuk buku itu dimasukkan di mana? Di situ juga, Bu, ada di bagian atas sepertinya pilihannya. Oh ya gitu ya, Bu. Oh di atasnya itu ya Pak. Iya, diklik saja panah kecilnya ya. Iya.
Saya kalau mau jujur lengkap semua sih Pak Fandi dari atas sampai bawah, cuman masukinnya bingung di mana gitu. Gitu. Cuman masalahnya sih saya sekarang di feeder di PP Diktinya aja gitu, tinggal mahasiswa bimbingannya gitu. Jadi Insya Allah hari bingung Senin masuk. Bu sudah sinkron. Liburan. Iya, jadi mungkin itu aja Pak Fandi. Berarti masuknya sekarang ya Pak Fandi ya, TKBI sama TKD ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan terkejar deh Pak Fandi. Makasih ya Pak Fandi. Iya, Bu. Sehat Pak Fandi. Assalamualaikum. Pak Pandi. Iya, Pak. Ada lagi Pak Pandi. Iya. Ini Pak Pandi, kalau untuk modul itu kan bahan ajar Pak Pandi ya. Iya. Itu kan nggak ada yang publish. Ini kan ada yang publishnya Pak Pandi. Itu kita isi apa ya Pak? Itu wajib diisi nggak Pak? Di mana ya Pak? Bahan ajar. Di bahan ajar Pak. Ada. Tunggu saya coba share. Ya, penerbit. Bahan ajar ada penerbitnya Pak. Itu kan kita nambahkan kan. Kalau untuk kampus sendiri kan nggak penerbitnya. Apa kita isi kampus kita sendiri? Oh, penerbitnya Pak. Tulis aja Mandiri Pak atau nama prodinya. Oh, Mandiri atau nama prodi Pak ya? Iya. Itu RPS beda lagi Pak ya? Boleh. Nanti di-upload juga RPS dan SAP-nya. Nanti keterangannya situ kan ada pilihan alat bantu. Pilih alat bantu. Alat bantu Pak di alat diklat. Buku diklat modul ajar ini kita pilih ya Pak? Iya. Diklat modul ajar praktikum model alat bantu. Ya, itu. Dibikin mandiri aja Pak ya? Iya, mandiri aja. Ya, dibikin mandiri. Kalau RPS itu sama satu mata kuliah RPS, materi. Untuk RPS dan SAP digabung saja Pak. Oh, dan SAP digabung aja Pak ya. Kalau materi itu dipisah ya Pak? Iya betul. Bisa. Itu kalau kita ambil dari sumber referensi, ada referensi juga Pak ya, dari bahan ajarnya. Itu nggak masalah ya Pak? Nggak masalah Pak. Ya, takut ada plagiat masalahnya kan, itu referensi kan ada dari buku juga kan, nggak apa-apa Pak ya? Apa-apa Pak. Terima kasih Pak. Ada tambah surat keterangan nggak itu Pak? Iya. Bentar Pak. Ada tambahan nggak kalau bahan ajar itu kan dia materi aja Pak ya? Ya materi aja diupload Pak. Diupload, nggak perlu ada tanda tangan Kaprodi misalnya, nggak perlu Pak? Kalau di RPS kayaknya pakai tanda tangan Kaprodi Pak. Oh iya, kalau RPS ya Pak. Kalau yang materi Pak? Oh nggak ada Pak. Nggak usah Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, lanjut Bu. Saya Lina Pak. Iya Ibu Lina. Pak, mau tanya, saya barusan ngecek di riwayat hidup saya yang publikasi karya ilmiah. Tahun karyanya itu tiba-tiba 1970 Pak. Padahal waktu sesi 1 sudah saya benahi. Silakan diedit kembali Bu. Nggak bisa Pak? Nggak bisa ya. Langsung muncul merah gitu. Ibu bisa share screen ya? Oh iya sebentar. Saya screen ke chat ya. Gimana Pak? Saya nggak bisa juga share screen. Ibu keterangannya di situ apa? Sudah diklaim nggak bisa dihapus ya Bu? Kalau bisa dihapus ya dihapus dulu Bu, baru dibuat baru. Nggak bisa Pak. Ubah data aja nggak bisa Pak. Langsung munculnya data tidak boleh diubah ya, kayak sudah pernah diklaim gitu loh Pak. Silakan dulu dihapus. Di Anda sudah saya hapus. Di riwayat sudah saya hapus. Di dalamnya itu ada berapa orang? Jangan sampai sudah diklaim sama temannya. Saya saja Pak satu. Sendiri ya. Ibu sudah pastikan terhapus di riwayat publikasi di CV? Sudah. Buat makanya baru saya saja. Tanya. Buat baru saja. Gimana Pak? Buat baru lagi berarti? Buat baru saja. Itu pengaruh ya Pak kalau tahunnya sampai 1970? Iya, berpengaruh Bu. Itu sebenarnya tidak terdaftar tahunnya itu kalau 1970. Iya, ini ada tiba-tiba ada 3 Pak. Ada 3 jurnal nasional lagi. Iya, diperbaiki Bu. Ini jurnal sangat rawan. Iya. Pak, lalu kalau saya pernah jadi anggota Senat, masuk mana ya Pak?
Tetap penunjang ya Pak? Saya tahu yang sesi 1 masukkan penunjang. Atau tidak bisa masuk di tugas tambahannya, Bu? Coba dicek. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak ada, di. Tambahan itu kayaknya yang punya itu loh, Pak. Iya, iya. Apakah prodi, direktur? Ya. Kalau masuk di penunjang juga nanti pilih jenis kegiatannya juga pusing juga sih. Nanti workshop, seminar, simposium. Nah, ini. Ya. Itu masuk mana? Saya jadi bingung, Pak. Tetap saja diceritakan di deskripsi diri, nanti dilampirkan link untuk. Oh iya, ya, iya Pak. Seperti itu, Bu. Terima kasih ya Pak. Ya. Pak Pandi. Iya, Pak Sunardi. Saya kembali. Iya. Ini Pak, saya mau tanyakan masalah penelitian dengan karya ilmiah, apa yang membedakan itu Pak? Penelitian sama publikasi. Iya. Iya. Setahu saya itu penelitian tidak melakukan proceeding begitu ya Pak? Proceeding maksudnya Pak? Dan seperti ini Pak, penelitian itu diibaratkan prosesnya Pak, seperti kita menikah, terus nanti anaknya itu publikasi. Terus itu. Yang mau saya tanyakan itu Pak, saya kan jurnalku ini selama ini ada NAMI ini semua proceeding semua Pak. Apakah bisa dimasukkan di penelitian juga itu atau hanya di karya ilmiah? Kan sebelum ada proceedingnya kan kita melakukan penelitian, Pak. Jadi betul, di publikasi betul. Pasti masuk di penelitian. Oh, begitu ya, Pak. Ya, tapi yang di penelitian belum tentu ada nanti di publikasi, jangan sampai belum dipublis. Terus sementara berjalan. Oh iya, betul. Ya. Oh iya. Masih ada, Pak. Itu tadi terkait Pak, penunjang. Ternyata tidak ada di CV. Saya lihat di pertemuan ini tidak ada muncul, Pak. Bapak sudah tambah kegiatannya di sister luar? Sudah, Pak. Sudah di-upload semua kegiatan-kegiatan penunjangnya? Iya, sudah, Pak. Nanti diklaim di riwayat pertemuan ilmiah, Pak? Itu sebenarnya saya tidak klaim itu. Ada muncul pada saat saya tambahkan itu di mana itu di penemuan ilmiah, pertemuan ilmiah, tapi tidak ada muncul, tapi ini tidak artinya saya tidak klaim di CV Pak. Tidak klaim. Tapi pada saat saya hapus di sisternya tidak bisa dihapus Pak. Pastikan semua dulu yang kita input ada dokumennya, ada berkasnya supaya muncul nanti di CV. Tinggal ya kalau muncul semua Pak, tapi saya sebenarnya mau hapus karena saya salah masukkan, misalkan KKLP saya masukkan di penunjang. KKLP di dulu Pak, dihapus dulu klaimnya, baru dihapus di. Itu yang saya cari di CV-nya Pak, di klaimnya tidak ada saya temukan Pak. Diperiksa satu-satu dulu Pak, setiap bagian. Oh begitu ya Pak. Ya, periksa satu-satu dulu. Oh iya. Mungkin itu Pak Pandi, mungkin yang permasalahan itu sudah diklaim di riwayat sebelumnya Pak Pandi, pengajuan riwayat sebelumnya. Kalau di pengajuan riwayat sebelumnya nggak bisa dihapus memang Pak. Iya, sama sepertinya dengan saya, begitu Pak. Iya. Tapi nggak usah diklaim aja nggak apa-apa. Di menu sister luar ya Pak? Yang di bagian luarnya? Nggak Pak. Atau di yang di bagian luar, di profil kita Pak. Oh iya, kalau sudah diklaim berarti tidak bisa dihapus. Iya, silakan dibuat baru saja Pak. Iya, terima kasih Pak. Pak Pandi. Iya, Bu. Ya, saya kembali lagi, Ibu Yulia. Ini yang saya mau nanya tentang yang pembimbingan mahasiswa, kemudian misalnya ikut debat event farmasi, kemudian dia dapat juara. Apakah itu sertifikatnya masuk untuk penghargaan atau masuk di mana ya? Itu lomba ya Bu, maksudnya juara ya Bu? Iya, juara 3. Iya, masukkan di penghargaan juga. Penghargaan. Iya, dan ke aktivitas mahasiswa. Penghargaan ke aktivitas mahasiswa. Terus kan ada
jurnal jurnal kemarin yang di UMJ Universitas Muhammadiyah Jakarta itu kan lolos yang terakreditasi nasional, kemudian janjinya itu dia nanti publish di Google Scholar. Cuman saya klaim kemarin sama panitianya katanya mungkin sekitar bulan 10, bulan 11 baru ini kan lagi proses itu. Kalau seperti itu bisa nggak ya? Boleh Bu, dimasukkan saya di riwayat gunakan publikasi. Nanti dilampirkan surat keterangannya, ya. Surat keterangan kalau sudah diterima. Tapi dia lagi proses publikasi. Kalau dicek di Google Scholar belum muncul. Kayak apa itu? Ya, enggak apa-apa, Bu. Andi? Saya minta saja surat keterangannya kalau sudah diterima naskah Ibu. Oh, begitu. Saya sudah OP, oral sudah. Kemudian ada sertifikat. Iya, Bu. Itu kayak apa Pak Pandi? Saya perlu minta surat keterangan dari pihak UMJ juga dengan sertifikat atau bagaimana? Halo, maaf Bu, putus. Oke. Halo? Iya, maaf Bu, tadi keputus. Iya. Maksud saya itu kan sudah OP, kemudian sudah keluar sertifikatnya, kemudian proses publish sekarang di Google Scholar, cuman belum muncul kalau dicek karena memang lagi proses. Apakah itu bisa saya masukkan dengan bukti seperti kita bilang tadi, minta surat keterangan bahwa lagi proses, itu plus sertifikat tanda buktinya atau bagaimana? Jadi kegiatan oralnya Ibu masukkan di riwayat pembicara, terus nanti proceedingnya dimasukkan di publikasi. Proceeding masuk publikasi dengan dokumen yang itu yang diminta dari UMJ ya? Ya. Kalau yang di pembicaranya cukup sertifikatnya juga saja sama surat tugas. Oh, begitu dengan surat tugas. Sertifikat plus surat tugas. Satu lagi Pak Pandi. Untuk yang karya fenomenal, apakah harus tesisnya kita atau jurnal publikasinya kita, atau boleh yang lain misalnya pengabdian masyarakat yang itu wow banget begitu. Boleh enggak ya? Boleh kalau menangkan hibah PKM yang 50 juta misalnya, boleh. Itu saja Bu, yang Ibu rasa paling wow itu saja yang Ibu masukkan. Kalau misalnya yang kita pengabdian masyarakat, tapi bukan dalam artian yang didanai oleh misalnya LL Dikti atau cuman kampus, itu boleh nggak ya? Sebaiknya jangan. Yang dananya dibiayai kampus ya Bu? Iya. Iya Bu, masih skala kecil. Rendah sekali kali ya? Iya. Menurut saya. Kalau tesis boleh kali ya? Tesis terbit ya Bu publikasinya di jurnal. Saya belum terbitkan di Unhas. Jurnal saja Bu. Tapi ada jurnal saya yang terbit di Google Scholar. Itu aja kali ya? Iya Bu, itu saja Bu. Iya, fenomenal sih, cuman ya, apa-apa ya. Makasih Pak Pandi. Ya Bu.
Ya. Ya, bisa bertanya lagi Pak, kembali lagi Pak. Bisa. Ya, untung tidak ada yang bertanya. Ini Pak yang masalah ini apa penghargaan ini Pak, bisa itu dimasukkan Pak penghargaannya kalau misalkan jurnal terbaik. Boleh. Oh boleh ya Pak. Ya. Apa lagi ya? Saya lupa itu ada saya mau tanyakan. Ya. Sebentar lagi Pak. Tanya lagi Pak. Iya Bu. Pak Fandi. Iya Bu. Iya. Untuk pengajaran itu kan ada bidang keilmuan. Nah, bidang keilmuan kebidanan itu saya cari nggak ada ya, apa ini Pak? Ya Bu. Bidang keilmuan apa? Ya, kebidanan. Riwayat apa Bu yang mau ditambahkan? Ini apa namanya? Di pengajaran itu kan ada mata kuliah itu ya Pak ya? Ya. Pengajaran, ya ada mata kuliah, terus di situ kan ada bidang keilmuan. Nah, saya kan mau edit bidang ilmunya. Bidang ilmu kebidanan tuh enggak ada di... Pilih yang mendekati saja Bu, pilih yang mendekati karena yang edit bidang ilmu di situ sangat spesifik. Iya. Betul. Silakan Bu, dipilih saja yang paling mendekati. Iya betul. Iya deh, cari yang rodok-rodok mirip lah ya. Oke, terima kasih. Bidang ilmu itu Pak nggak apa-apa kita pilih lebih dari satu Pak. Yang di mana Pak? Yang di CV ya? Yang di CV iya. Atau di setiap kegiatan kan ada itu biasanya setiap kegiatan kan? Contohnya tadi iya. Di dua-duanya Pak. Kalau yang di CV satu saja Pak, yang di CV. Yang di biodata maksud saya, yang di biodata. Oh, yang di biodata. Iya. Karena maksudnya ini ilmu komputer Pak ya. Ada sistem informasi sama RPL Pak. Rumpunnya itu ilkom semua Pak. Itu misalnya apa runutannya itu sama Pak, dua bidang ilmu. Di bagian mana itu? Yang Pak? mendekati. Yang di bidang ilmu Pak. Ada di Manulayanan Serdos ya, di Manulayan Serdos. Biodata. Iya. Dekat NPWP. Layanan Serdos di CP Pak ya. Layanan Serdos nomor 1 biodata. Biodata iya Pak. Itu satu saja Pak di situ. Oh di situ ilkom Pak ya, ilmu ya, komputer. Di situ ya. Tapi kalau yang di luar yang itu, pengajaran sama ya. Penelitian, ya nggak itu apa-apa Pak ya. Yang penting dia turunan dari ilkom ya. Iya. Oke. Nggak apa-apa lebih dari satu Pak ya. Nggak apa-apa di situ, nggak ngaruh. Yang ngaruh itu yang di biodata situ. Oke, terima kasih Pak. Oke. Izin bertanya Pak Fandi. Siapa Bu? Ibu Kartika. Bukan Pak, bertanya lagi Pak. Iya. Ini saya di sister yang di luar itu sudah mengisikan data KTP. Awalnya tuh ada kesalahan, kemudian sudah saya sudah melakukan pengisian, sudah disetujui oleh LLDikti. Kemudian ketika saya cek ternyata ada kesalahan. Kemudian sudah saya perbaiki lagi, tapi ketika ada di layanan Serdos yang masuk itu masih data KTP yang lama, itu gimana ya Pak? Ini nggak bisa saya klik juga, saya perbaiki nggak bisa itu Pak? Pastikan yang di sister luarnya sudah betul Bu. Oh, sister luarnya. Berarti kalau di sister luarnya sudah betul, nggak apa-apa ya. Soalnya kemarin saya sudah mengajukan, sudah disetujui LLDikti itu yang salah. Kemudian saya ajukan perubahan data lagi, dan ini saya lihat sih belum disetujui lagi oleh LLDikti data yang sudah betul. Iya, nggak ada masalah Bu. Oh gitu, nggak apa-apa ya berarti ya. Apa-apa, kalau di Serdosnya yang salah itu nggak apa-apa ya. Kemudian untuk nomor induk kepegawaian diisikan data apa ya Pak? Nomor induk kepegawaian itu di SK Yayasan Ibu. Oh, nomor induk kepegawaian berarti nomor induk kita di yayasan gitu Pak? Iya betul. Ya? Iya bukan NIDN. Bukan NIDN ya berarti. Bukan. Induk yayasan kita kan ya. Setiap yayasan biasa punya kode-kode tersendiri. Oh iya, setiap yayasan pasti punya kode nomor induk yayasan dan nomor induk dosen kan kita punya. Oh berarti diisikan NIY ya Pak? Ya NIY ya kalau istilahnya Ibu NIY. Iya, istilahnya NIY. Iya. Oke, ya terima kasih Pak Fandi. Iya.
Pak Fandi, mohon tanya lagi. Iya, Bu. Oke, Bu, kita batasi 15 menit lagi ya, Bu. Iya Pak, dikit lagi Pak. Pak, ini Pak mau tanya tentang bahan ajar. Kalau misalnya modul praktikum yang dimasukkan itu apa perlu bukti SK dari kampus? Kalau ada, Bu, kalau boleh diadakan lebih bagus, Bu. Kalau tidak ada, Jadi yang masalah. terbitkan itu pihak LPPM kampus ya Pak ya? Atau dari WK1 misalnya? Dari WK1 sih sebenarnya kalau terkait pengajaran. Satu ya Pak ya, soalnya akademik di. Iya. Oh iya Pak. Kalau misalnya untuk bahan ajar Pak, yang bahan ajar ya seperti PowerPoint misalnya seperti itu diubah semuanya ke PDF dulu ya Pak ya? Betul, PDF. Kan nggak bisa terupload. Iya. Terus buktinya Pak, yang dilampirkan apa Pak kalau bahan ajar? Ya itu Bu tadi, PDF-nya tadi. PDF itu saja, tidak butuh kalau SK ada SK mengajarnya, silakan diupload. Oh iya. Oh iya, baik Pak. Iya. Kemudian untuk publikasi lagi Pak, dan penelitian. Jadi yang saya masukkan di penelitian tadi itu cuman sebenarnya PDP, dan yang dipublikasi itu semua yang memang saya publish. Gitu. Jadi tolong dimasukkan kembali Bu. Oh, jadi semuanya saya masukkan ke penelitian juga yang sudah terpublish. Betul. Oh, oke. Terima kasih Pak. Soalnya data saya ini hampir ini Pak, yang penelitian ini cuman satu ini yang saya masukkan. Iya, Bu. Ya, oke Pak. Makasih banyak Pak Pandi. Terima kasih. Masih ada Bapak Ibu? Ya, saya Pak, terakhirin Pak. Bagaimana itu Pak yang misalkan apakah berpengaruh nanti itu Pak pada saat penilaian DD itu? Masalah penelitian, kan saya ini ada beberapa penelitian saya ini yang terbitkan itu, saya khawatir Pak tidak memeriksa privasinya Pak, apakah nanti berpengaruh itu Pak kalau pada saat DD? Tidak aja Pak, tidak ada masalah. Tidak. Iya. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Iya. Saya kira cukup Pak. Terima kasih banyak Pak. Untuk di DD Pak Pandi, satu lagi Pak Pandi. Untuk di DD itu misalkan kita kan lakukan pengembangan Pak Pandi, bikin YouTube, itu kan nggak ada di CP kita. Apa bolehkah kita pengembangan apa Pak? Kita bikin tutorial di YouTube, misalkan pengajaran. Iya. Tutorial apa Pak? Terkait apa Pak? Pengajaran ya? Pengajaran. Masukkan saja di riwayat bahan ajar Pak. Nanti di screenshot saja YouTube-nya, nanti tautan YouTube-nya. Oke, terima kasih Pak. Iya. Masih ada Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada, saya tutup. Oke Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya sampaikan kembali. Jadi gelombang kedua ini, walaupun Bapak Ibu lolos NGB, insya Allah, tapi ada perankingan ya Bapak Ibu. Jadi untuk masuk ke D5 itu nanti akan di-ranking. Kita untuk memenuhi sisa kuota dari 10.000 setiap tahunnya. Jadi kalau misalnya sisa kuotanya tinggal 1.500, nanti akan di-ranking yang lolos NGB-nya berdasarkan CV-nya yang lengkap. Kalau sudah sama-sama CV-nya lengkap, nanti dilihat riwayat pendidikannya, dilihat jabatan fungsionalnya, dilihat pangkatnya. Kalau masih sama, dilihat umurnya. Kalau masih sama, nanti diurut berdasarkan alfabet nama, Bapak Ibu. Seperti itu, Bapak Ibu, untuk masuk ke D5 nanti. Tapi insya Allah Bapak Ibu lolos ke D5 dan mengisi deskripsi diri. Amin. Berapa Pak kuotanya Pak? Saya kurang tahu Pak angka pastinya. Tapi misalkan tadi misalnya kalau ada 1.500 sisanya. Oh misalkan itu Pak. Ya. Tapi kurang lebih Pak. Ya. Jadi kalau misalnya lolos NGB belum, karena ini kejadiannya mirip-mirip 2017 kemarin Bapak Ibu. 2017 kemarin itu di kampus saya ada yang lolos NGB tapi
kuotanya tidak cukup, depending ke tahun depan. Tahun depan itu langsung ngisi DD saja. Terima kasih Pak Pandi. Ya. Tapi tidak termasuk ya Pak? Iya Pak. Pengurutannya tidak termasuk NGB ya berarti ya? Tidak Pak. Asal lulus saja berarti Ya, ya? yang lulus NGB-nya dulu, jadi yang semua lulus NGB itu yang diurut Pak. Bukan angka NGB-nya yang diurut. Iya. Oh iya. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pandi. Ya, sama-sama Bu. Sukses semua Bu. Sehat Pak Pandi ya. 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 Sampai Bu.